اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Suatu kenikmatan berupa kesempatan untuk bisa membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang agama, di mana pembahasan ini akan memberikan efek yang positif kepada diri kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyempurnakan bahasan kita tentang kenapa kita harus mencari tahu tentang Tuhan kita. Kenapa kita harus meluangkan waktu untuk membahas tentang Tuhan. Dan kita telah menyebutkan 3 argumen, 3 alasan. Yang pertama karena perhitungan kerugian dan keuntungan. Yang kedua karena tuntutan jiwa kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Zat yang memberikan kebaikan, memberikan bantuan kepada kita. Dan yang ketiga adalah karena rasa cinta kita kepada kesempurnaan, dan kita ingin dengan mencari tahu siapa Zat yang mewujudkan keindahan ini, kesempurnaan ini, kita bisa menggapai kecintaan darinya. Kita bisa mendapatkan keindahan darinya. Kita bisa mendapatkan kesempurnaan darinya. Karena ketika kita mendapatkan cinta Zat yang sempurna, Zat yang indah, maka cinta ini merupakan sesuatu yang indah dalam diri kita. Makanya ketika seseorang mendapatkan cinta kekasihnya, cinta orang yang ia sukai, maka ia akan merasa dirinya menjadi orang yang bahagia, orang yang sempurna. Marilah kita gapai cinta Tuhan kita dengan kita mengenal siapa dirinya dan bagaimana sifat-sifatnya. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin membahas tema baru yang masih berkaitan dengan agama, yaitu peran penting agama dalam kehidupan kita. Setelah kita mengetahui bahwa agama merupakan tuntutan spiritual kita, tuntutan kejiwaan kita, dan kita pun harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita harus membahas lebih dalam, lebih detail, apa sih peran penting agama dalam kehidupan kita? Apa sih yang akan diberikan agama kepada kita? Kalau seandainya kita beragama nih, kita taat kepada agama, apa yang kita hasilkan? Dan kalau seandainya kita tidak beragama, apa yang kita hasilkan? Karena manusia itu menghitung rugi dan untung. Kalau seandainya kita beragama, kita mendapatkan keuntungan, dan dengan kita tidak beragama, kita akan mendapatkan kerugian, maka kita akan memilih yang pertama. Terkait dengan pembahasan ini, ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan dengan kita beragama. Keuntungan yang pertama adalah kita akan diarahkan kepada akidah dan pola pikir yang benar tentang alam semesta. Kita telah membahas pada kesempatan yang lalu bahwa akidah, pola pikir
manusia merupakan dasar kehidupan manusia. Jadi kalau seandainya para pemirsa dan pendengar ingin mengetahui tentang kualitas dan pola hidup manusia, para pemirsa dan pendengar harus melihat bagaimana akidahnya dan bagaimana pola pikirnya. Bagaimana ia melihat alam semesta. Bagaimana ia melihat dirinya. Ketika kita mengetahui akidahnya, pola pikirnya, maka kita bisa mengetahui bagaimana kehidupannya, bagaimana kualitas dirinya. Karena dua hal inilah yang akan menentukan manusia itu sempurna, manusia itu bahagia, manusia itu hidup dengan sempurna atau tidak. Berbicara tentang akidah dan pemikiran, maka kita yang hidup di era modern ini menghadapi berbagai pemikiran dan akidah yang saling bertentangan. Kalau kita masuk kepada ranah teologi, ranah filsafat, maka kita akan menemukan satu teori yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang mencipta. Kemudian kalau kita masuk kepada budaya-budaya di sebagian suku, terkhusus di suku-suku yang ada di Indonesia, kita akan mendapatkan berbagai suatu budaya yang aneh. Suatu budaya yang kalau misalnya kita nilai dengan akal, budaya ini tidak bisa dinilai dengan akal. Jauh dari akal. Dengan kita memperhatikan berbagai budaya, berbagai akidah, berbagai teori yang ada, maka sudah merupakan kelaziman dan keharusan bagi kita untuk bisa mendapatkan satu solusi untuk menyelamatkan diri kita, akal kita dari khurafat-khurafat yang ada, dari akidah-akidah yang batil, dari teori-teori yang batil. Kalau kita kembali kepada budaya yang ada dalam masyarakat kita, terkadang ketika orang mengadakan hajatan, ia membuat sesajen. Tujuannya adalah supaya hajatannya itu lancar, tidak ada gangguan sama sekali. Perhatikan, budaya seperti ini adalah suatu budaya yang dihasilkan dari akidah yang tidak benar. Untuk bisa memiliki akidah yang benar, kita harus mencari tentang agama yang benar. Karena sebagaimana yang telah kita definisikan pada pertemuan pertama tentang agama, agama adalah sekumpulan akidah, aturan, akhlak, adab. Artinya kalau kita ingin memiliki akidah yang benar, pola pikir yang benar, maka kita harus memiliki dan menganut satu agama yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Satu agama yang sesuai dengan realitas. Satu agama yang jauh daripada khurafat. Satu agama yang jauh daripada budaya-budaya yang sesat. Dengan kita menganut satu agama yang benar, maka dengan sendirinya pola pikir kita, akidah kita akan suci. Dengan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat segala-galanya, zat yang menentukan rezeki kita, zat yang menentukan nasib kita, zat yang menentukan berbagai dimensi kehidupan kita, maka semua urusan kita pasrahkan kepadanya. Ketika kita mengadakan hajatan, maka sesuatu yang kita taruh adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai hajatan ini dengan bismillahirrahmanirrahim, bukan dengan membuat sesajen, bukan. Para pemirsa bisa melihat bagaimana peran penting agama dalam mengarahkan kehidupan manusia kepada kehidupan yang mulia, kehidupan yang nyata,
kehidupan yang akan memberikan satu nilai lebih kepada dirinya, bukan kehidupan yang khurafat, kehidupan yang dipenuhi dengan khayalan, kehidupan yang jauh daripada kebenaran. Ini adalah peran penting dan efek positif yang akan diberikan oleh agama yang benar, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi satu komitmen, satu konsistensi dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang Ia turunkan kepada kita. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.